Terdengar, Bu. Oke, oke, terima kasih Mbak-mbak, Mas-mas kalian yang sudah meluangkan waktu hari ini, hari Minggu, hari ke berapa puasa ini kurang Amin, saudara ketiga ya, 3 hari lagi Lebaran. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Hari ini saya mau membayar lunas hutang saya ya untuk apa namanya pertemuan yang ketujuh yang waktu itu saya sempat mendadak tidak bisa mengisi gitu ya. Jadi pertemuan ketujuh ini mengenai penerbitan buku cetak di Indonesia. Gitu. Sebenarnya nanti akan saya jelaskan juga uh, bagaimana proses penerbitan buku khususnya cetak ya yang konvensional ya. Memang kita kan awalnya dari konvensional dulu baru masuk ke e-book. Ini jadi sebagai dasar gambaran awal gitu. Di dunia penerbitan buku itu seperti apa sih prosesnya, kemudian ada ada siapa saja yang berperan di dalamnya, kemudian ada istilah-istilah yang perlu diketahui dan juga kenapa naskah itu perlu dinilai. Jadi saya mulai ya. Jadi yang hari ini yang akan kita bahas mengenai penerbitan dan percetakan ini dua unit usaha, dua bidang yang sebenarnya sangat berbeda sekali, tapi saling berkaitan. Kemudian memang eh, penerbitan dan percetakan ini sangat eh, image-nya itu sangat melekat. Mereka berdua ini sangat saya simbiosis mutualisme ya. Kalau ada penerbitan pasti ada percetakan, dianggapnya seperti itu. Tapi lebih jauh nanti kita bahas lagi ya. Nah, kalau memang industri penerbitan dan percetakan ini memang dari awal kemunculan apa namanya dianggap merupakan kegiatan yang saling simultan atau yang saling beriringan gitu ya. Setelah penerbitan pasti ada percetakan dan setiap penerbitan pasti ada percetakan gitu. Padahal di era sekarang itu sudah tidak eh, tidak wajib sebuah penerbitan itu memiliki percetakan dan penerbitan dan percetakan ini adalah sebuah industri yang memang berbeda di dalamnya. Nah, kalau penerbitan sendiri ya, penerbitan itu kan eh, ada konten ya gitu. Ada konten yang kemudian ditulis oleh para penulis yang yang kemudian idenya dituliskan diwujudkan menjadi satu bentuk naskah gitu. Nah, itu kemudian juga ada peran lain di dalamnya. Ada editor untuk mengemas naskah dan juga desain layout untuk tampilan. Nah, penerbitan sendiri didefinisikan menjadi sebuah proses kreatif karena di dalamnya melibatkan banyak peran dan banyak pihak yang kemudian dari pemikiran, hasil dari pemikiran, ide yang kemudian dituangkan menjadi salah satu wujud uh, mulai naskah ya, naskahnya kemudian diedit oleh editor, dikemas demikian rupa supaya bisa dibaca oleh para pembaca, bisa uh, maksud dari penulis itu bisa sampai ke pembaca dan juga kemudian secara tampilan akan didesain secara apa namanya secara baik gitu ya, secara estetika sesuai dengan kaidahnya oleh para desainer dan layout. Nah itu kemudian yang menjadi satu konten berbentuk buku. Nah di dalamnya itu memang ada proses kreatifnya. Beda lagi dengan percetakan. Percetakan itu adalah sebuah industri ya. Jadi atau kalau kita gampangnya kita sering lihat itu seperti pabrik gitu karena memang ada proses duplikasi atau proses produksi dari hasil-hasil konten tadi dari penerbitan yang kemudian dicetak menjadi satu bentuk wujud fisik. Nah, wujud fisiknya itu ya berupa buku tadi, buku cetak. Nah, di dalamnya itu meliputi eh, kalau tadi di proses kreatifnya sudah ya di penerbitan. Nah, kemudian perwujudan secara fisiknya melibatkan apa? Ada mesin, ada operator, kemudian juga ada bahan-bahan yang lainnya.
Jadi kelihatan ya bedanya di situ. Nah, zaman sekarang bahwa penerbitan dan percetakan itu tidak selalu beriringan. Ada juga penerbitan yang nggak punya percetakan. Dan kebanyakan memang percetakan akan berdiri sendiri gitu. Dan ini industri yang sudah percetakan itu ada industri manufaktur yang besar ya. Jadi eh, besar dalam arti secara biaya, secara modal dia memerlukan banyak biaya dan modal gitu. Karena di situ juga pembelian mesin-mesin, perawatan dan lain-lain, kemudian operator, bahan baku, kertas, tinta dan lain-lain itu ada di industri percetakan. Nah, yang menghubungkan antara penerbitan dan percetakan ini adalah sama-sama keduanya ada memiliki fungsi untuk mendistribusikan informasi. Kalau toh misalkan penerbitan zaman dulu sebelum eranya teknologi ya, mungkin penerbitan kalau tidak punya percetakan ya dia dia hanya sebatas menerbitkan secara konten saja gitu. Kemudian tidak bisa diwujudkan dalam percetakan, dicetak, maksudnya dicetak menjadi buku. Nah, jadi kalau dulu penerbitan dan percetakan itu sebuah usaha penerbitan itu pasti ada percetakannya. Nah, eh, dua dua bidang ini sangat berkaitan dan dihubungkan dengan tujuan yang sama yaitu untuk mendistribusikan informasi. Penerbitan nggak akan bisa mendistribusikan informasinya kalau buku-bukunya itu belum dicetak, belum diproduksi, belum direplikasi. Gitu. Nah, eh, tapi kalau di era teknologi sekarang itu penerbitan sudah memungkinkan dia bisa berdiri sendiri karena tadi ada peran teknologi informasi yang kemudian bisa menggantikan dari peran percetakan sendiri. Nah, sekarang percetakan memang kalau tidak kreatif ya, kalau tidak eh, dia tidak menyesuaikan diri di era teknologi informasi apa teknologi dan apa namanya industri 4.0 sekarang, maka percetakan juga lama kelamaan akan eh, hilang gitu karena sekarang untuk flyer aja pasti sudah terlihat ya flyer sekarang sudah banyak yang bentuknya soft file gitu. Infografis juga tidak perlu dicetak lagi. Nah, di situ maka kadang sekarang industri percetakan ini memang tidak tidak saya katakan dia akan menghilang tidak, tetapi dia akan terancam jika tidak mengikuti apa perkembangan yang ada di era informasi seperti sekarang ini. Nah, kalau penerbitan kan bisa ya beralih ke penerbitan buku digital dan itu juga masyarakat juga sudah mulai sadar akan itu. Nah, ini kalau eh, penerbitan buku cetak, proses penerbitan buku cetak dengan buku digital kan beda ya. Kalau kemarin buku digital itu hanya berhenti sampai ISBN, kemudian dia publish dengan eh, dipublish dengan menyesuaikan jenis file dari masing-masing platform, mengonversi file dari penerbitan dari penerbit kemudian disesuaikan dengan jenis file yang ada di masing-masing platform. Nah, kalau dipercetakan, kalau buku cetak itu sangat panjang prosesnya, sangat panjang dan eh, apa namanya memerlukan banyak ini ya apa namanya sumber daya. Nah, tetapi secara awal sampai ISBN semua sama, naskah dari penulis, kemudian diedit oleh penyunting, kemudian di link pracetak, kemudian pracetak itu maksudnya sebelum dicetak ya. Nah, sebelum dicetak itu ada prosesnya, ada layout, kemudian di layout dan desain cover, kemudian dicoba cetak, cetak coba atau proof ya. Nah, proof ini biasanya digunakan oleh penulis untuk melihat eh, sebelum masuk cetak dalam jumlah besar, maka penulis diberikan satu cetak contoh, satu contoh untuk cetak sebelum masuk ke cetak yang lebih besar. Jadi diberikan contoh satu, kemudian dicek sama penulisnya, di proofing namanya. Di proofing, dilihat apakah ada sesuatu, ada kekurangan atau ada hal-hal yang perlu ditambahkan atau ada hal-hal yang perlu diubah, itu masih bisa dilakukan. Nah, setelah proofing nanti dikembalikan lagi ke apa penerbitan.
untuk diperbaiki. Setelah oke baru, diajukan ISBN-nya. Nah, kalau di dalam, eee buku cetak, maka proofing-nya biasanya dilakukan dengan mencetak bukunya, dengan digital print ya. Digital print itu tuh, mesin mesin printing yang, bisa mencetak dalam jumlah kecil, biasanya kayak mesin fotokopian gitu. Kalau yang dalam jumlah besar yang tadi ya, mesin offset itu biasanya oplahnya untuk 1.500 ke atas gitu. Nah, kalau, cetak tadi proofing-nya dengan dicetak. Nah, kalau buku e-book biasanya proofing-nya ya, dari file tadi, file digital tadi, PDF dikirim, kemudian dilakukan perbaikan sesuai dengan, perbaikan yang dibutuhkan. Nah, baru setelah semua ini, eee, desain dan isinya sudah mencapai kesepakatan oleh penulis dan, penerbit, maka baru bisa diajukan ISBN-nya. Tuh, baru ISBN, diproses, montase, itu untuk, satu program ya, untuk, sebelum dimasukkan ke, proses printing gitu ya. Ini saya nggak terlalu paham karena ini ada di ranah, produksi dulu, jadi montase, kemudian, dicetak platnya, kemudian ada juga, dicetak, secara cover-nya dan lain-lain, baru setelah itu baru bisa didistribusikan. Nah, memang untuk penerbitan buku cetak itu, lebih rumit, dan memakan waktu yang lama juga, biayanya yang tidak sedikit. Nah, siapa saja yang berperan di dalam, penerbitan, ini ya penerbitan ya, ada penulis jelas ya, editor, author, ilustrator, dan grafis. Ilustrator ini biasanya untuk buku-buku, buku anak, komik, seperti itu ya, yang butuh-butuh ilustrasi. Nah, untuk, eee, di, percetakan percetakan itu, personilnya biasanya ya, operator cetak ya, operator cetak, terus nanti juga ada, yang binding itu yang menata bukunya sesuai halamannya, kemudian juga ada yang, apa namanya, yang jepret-jepret, saya lupa itu istilahnya, saking lamanya sudah nggak di penerbitan buku cetak. Nah, kemudian masuk yang ke part kedua, ini ada jenis-jenis penerbit ya. Ada penerbit mayor, penerbit mandiri atau self publisher, dan juga penerbit berbayar atau vanity. Mungkin beberapa waktu lalu juga sudah dijelaskan Pak Helmi, tapi saya melengkapi aja dari, eee, jenis-jenis penerbitan ini ya. Yang pertama ada penerbit mayor, di mana ini penerbit sudah, memiliki skala nasional, di mana jangkauannya juga, jangkauan pemasarannya sangat luas, kemudian juga dia sekali, mencetak itu oplahnya dalam jumlah besar. Dia perjanjian mungkin bisa 2.000, 3.000, di atas 2.000 biasanya. Nah, kemudian juga, jaringan pemasarannya dia juga biasanya memiliki toko-toko buku yang, tersebar luas di seluruh Indonesia. Istilahnya ini, penerbitnya ini sudah matang gitu ya, sudah besar dan sudah lama berkecimpung di dunia, penerbitan dan dia, menguasai pasar gitu. Nah, untuk masuk ke penerbit mayor ini memang ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh penulis, karena biasanya untuk masuk ke penerbit mayor ini, eee, karena dia penerbit yang sudah besar, otomatis dia memiliki kualitas yang terstandar dan kualitas yang, eee, apa namanya, yang baik gitu, yang tinggi, yang dia memiliki gaya selingkuh sendiri, dia memiliki aturan sendiri bahwa, naskah yang masuk tidak serta-merta kemudian bisa langsung lolos begitu saja. Maka, naskah itu memang akan disaring, secara ketat oleh para tim editor di penerbit mayor. Nah, kemungkinan juga bahwa naskah yang dimasukkan oleh penulis ke penerbit mayor ini bisa saja ditolak karena, tidak sesuai dengan, penilaian atau standar yang ada di penerbit mayor. Dari itu, kemudian timbul self publisher nanti ya.
karena banyak naskah yang ditolak tadi. Kemudian, ini contoh-contohnya ya, ada Gramedia, Erlangga, Bagas Media, gitu. Nah, karena kemudian tadi ya, banyak naskah yang, eee, tidak lolos ketika diajukan di penerbit mayor, karena itu memang sangat sulit sekali untuk menembus penilaian, kelayakan naskah penerbitan, belum lagi, kesesuaian naskah dengan, standar atau gaya selingkung dari penerbit mayor itu tidak sesuai, maka, eee, biasanya juga di penerbit mayor itu akan memakan waktu yang lama karena begitu banyak naskah yang diajukan, kemudian akan memakan waktu yang lama dan proses yang panjang. Sehingga biasanya penulis akan menerbitkan bukunya dilakukan sendiri, termasuk, eee, mengelola produksi buku hingga pemasaran. Jadi, penulis yang akan berperan sebagai penerbit dan percetakan. Artinya gini, penulis itu kemudian dia, bisa menyewa orang untuk melakukan, editing dari naskahnya. Juga dia bisa membayar orang untuk melakukan layout dan juga bisa mendesainkan semuanya. Jadi semuanya beliau yang urus, penulis yang urus. Sampai pada pengajuan ISBN, dulu pengajuan ISBN bisa dilakukan secara personal, sekarang secara umum mungkin masih bisa ya. Nah, sampai penjualan dan, percetakan itu pun dilakukan sendiri oleh penulis. Jadi, eee, dia, ini disebut penerbit mandiri karena ya memang penulis sendiri yang melakukan semua prosesnya dari awal sampai akhir buku itu tuh bisa terjual. Nah, ciri-cirinya yang pertama adalah nama penerbit ditentukan oleh penulis, gitu. Boleh siapa saja, Ovarin Publishing, Mbak Hawa Publishing, Mbak Rika Publishing, siapa pun itu boleh, tidak ada, eee bahkan CV, mungkin PT biasanya juga ada yang sebagai penerbit gitu kan. Alamat rumah menjadi alamat penerbit, kemudian kualitas cetak rendah ya karena memang, dia, memilih, percetakan yang tidak berkecimpung di dunia penerbitan yang Eee, standar dan kualitas, cetakannya akan disesuaikan dengan, kemampuan dari penulis sendiri. Kemudian, biasanya hanya mencetak sesuai dengan jumlah order, karena kalau nyetok, dan nggak laku itu juga, resikonya besar untuk kerugian dari penulis sendiri, karena modal besar belum tentu nanti juga keuntungannya yang dia, dapatkan juga besar. Nah, seperti buku ini ya, di Supernova ini buku karangan dari D. Lestari. Dia, ini series ya, yang kemudian, eee, dulu pada waktu, pertama kali dia menulis buku ini dan menawarkan ke penerbit mayor, penerbit sempat menolak. Hampir ya banyak yang menolak, buku ini, karena ini buku fiksi fiksi, eee, tapi ilmiah gitu. Nah, jadi mungkin di era tahun 2001 buku-buku sejenis ini tuh masih eee, belum laku di pasaran, belum banyak dicari gitu kan. Karena meskipun ini novel ya, sifatnya, menghibur gitu. Nah, tapi kemudian, di Lestari ini tidak, putus asa, akhirnya dia memilih untuk melakukan self publishing pada buku pertamanya ini. Nah, ini kan Trudy, dia menggunakan penerbit dengan, namanya sendiri, yang bisa diajukan ISBN dan lain-lain. Nah, tetapi ternyata kemudian setelah dipasarkan, buku ini kemudian bisa, eee, menembus, nilai 12.000 eksemplar dalam waktu 2 minggu. Karena mungkin yang pertama, beliau ini kan memang artis ya, jadi mantan penyanyi gitu yang kemudian dia menulis novel. Nah, mungkin dari situ juga menjadi satu nilai plus dari dia sendiri, bahwa untuk memasarkan buku ini lebih, mudah karena namanya dia sudah, dikenal sebelumnya, meskipun dia memang baru berkecimpung di dalam dunia tulis-menulis pada waktu itu. Nah, setelah apa, melihat kesuksesan dari naskah novel ini, kemudian beberapa penerbit di, series berikutnya menawarkan, untuk menjadi penerbit dan menjadi mitra dari, buku ini. Sampai sekarang sudah banyak ini, cetakannya, sudah, menjadi bestseller juga ya.
Nah, kemudian yang kedua adalah, penerbit berbayar atau vanity publisher. Jadi ini sebenarnya sama seperti penerbit mayor. Jadi, dia menyediakan, fasilitas ya, dia dia menyediakan editor, layout, cover, eee, kemudian juga dia menyediakan semua jasa itu. Tetapi kemudian penulis, eee, akan membayarkan, beberapa, eee, nominal gitu, sesuai dengan, eee, jumlah, eee, apa, dengan hitungannya. Jadi memang vanity publisher ini mirip dengan, penerbit mayor, tetapi di sini juga penulis me apa ya, mengeluarkan modal sendiri untuk me me apa, menerbitkan bukunya. Jadi dia vanity publisher itu memberikan fasilitas dan biasanya paket penerbitan. Nah, paket penerbitan itu biasanya ya mulai dari editing sampai layout harganya sekian dan umumnya memang mereka berani memberikan, eee, harga yang murah karena, di dalamnya itu bisa jadi tidak, bukan orang-orang yang berkompeten atau menghilangkan beberapa part, misalkan tidak diedit. Kemudian layout-nya ya sudah seperti itu, apa adanya gitu. Biasanya, eee eee, penerbit Vanity itu, memberikannya seperti itu. Nah, tetapi untuk proses pemasaran biasanya dia juga, eee, tidak ber tidak membantu memasarkan atau misalkan pun penulis, memutuskan untuk dipasarkan oleh Vanity Publisher, maka dia juga akan, eee, memberikan, eee, apa ya, istilahnya titip jual gitu, Vanity ini. Nah, ini banyak sekali kalau di internet ya, kalau kita cari itu The Publish itu juga termasuk Vanity Publisher, nulis buku, kemudian beberapa, buku, apa, penerbit perguruan tinggi juga. Dia sebagai vanity publisher. Karena memang, eee, apa namanya, beberapa penerbit perguruan tinggi juga dituntut untuk mendapatkan keuntungan bagi, perguruan tinggi. Kalau AUP sekarang tidak bergerak di arah situ ya, AUP sudah, menjadi, mmm, penerbit yang non-profit gitu. Kita memberikan layanan kepada dosen Sivitas Akademika UNER untuk bisa memfasilitasi, penerbitan bukunya. Ini ada beberapa istilah dalam penerbitan, yang pertama ada ISBN atau mungkin lebih dikenal sebagai International Standard Book Number, di mana ini sebetulnya bukan menjadi satu standar bahwa buku itu berkualitas. Kalau selama ini kan rumornya banyak yang, eee, menjadikan ISBN itu sebagai standar buku yang tertinggi gitu, padahal belum tentu. Yang kemudian, eee, di apa namanya, di lingkungan akademis dulu sering dijual banget ini, nama ISBN ini sebagai buku yang memang memiliki standar karena dianggap, eee, untuk mendapatkan ISBN itu susah. Padahal ISBN ini, tujuan awalnya hanyalah untuk digunakan sebagai satu pengenal atau identitas dari karya yang diterbitkan. Biasanya memang kalau buku itu kan memang ada tema yang sama, eee, ada bahasan yang sama dari satu buku dan tidak 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 dan itu kemungkinan terjadi bahwa buku itu tema yang sama. Nah, untuk memudahkan pelacakan atau untuk memudahkan, eee sistem pemasaran, maka dibuatlah standar nomor yang kemudian bisa membedakan dari judul buku A dan B yang dari temanya sama ataupun judul yang sama. Nah, itu kemudian bisa dibedakan. Jadi memang, tujuan utamanya adalah untuk mempermudah proses penjualan di pasaran. Nah, ISBN ini memang dia standar internasional yang dikeluarkan oleh eee, satu agen gitu ya, agen secara internasional di London yang kemudian, di Indonesia juga, memiliki badan resmi yang,
mengakomodir ISBN, yaitu Perpusnas, Perpusnas RI. Nah, ini Perpusnas memang dia selain sebagai perpustakaan yang menyediakan buku, dia juga mengatur ya, mengakomodasi buku-buku terbitan yang ada di Indonesia. Nah, ISBN ini terdiri dari 13 digit ya. Kalau di cover belakang atau di halaman keterangan penerbitan, biasanya kita sering melihat ISBN dalam bentuk nomor ataupun juga dalam bentuk barcode. Nah, ini dari 13 digit ini ada 5 unsur di dalam ISBN. Yang pertama, prefix elemen atau European Article Number. Ini apa namanya? Berfungsi secara internasional, di mana 978 ini untuk nomor identitas buku, 979 untuk musik, dan 977 untuk serial. Jadi semua buku pasti awalannya 978, 3 digit awal ini. Kemudian 602 atau 3 digit kedua adalah registration book element atau unsur pengenal kelompok. Biasanya ini diberikan secara negara. Pembagiannya secara negara, secara agen di setiap negara. Jadi kalau di Indonesia bisa 979, 672 atau sekarang sudah 602. Nah, seperti itu. Kemudian digit selanjutnya adalah kode untuk apa namanya? Kode untuk penerbit, identitas penerbit. Ini pasti sama. Jadi untuk setiap satu penerbit dari 1, 2, 3, 4, 6, 10 digit pertama itu pasti sama kodenya. Kalau sekarang AUP sudah 473 ya, 978602473. Kemudian 2 digit selanjutnya adalah kode judul untuk pengenal judul, dan digit terakhir adalah cek digit atau urutan digit. Nah, ini semua nomor ini ya yang kita ajukan ke Perpusnas, kemudian nanti cara apa namanya proses pengajuannya itu biasanya 3 sampai 5 hari kerja, kemudian akan keluar nomor ini. Nah, pada awal tahun 2022 AUP sempat kena blokir akunnya. Jadi setiap penerbit itu pasti akan memiliki akun ya untuk bisa mengajukan ISBN melalui laman isbn.perpusnas.ac.id. Nah, awal 2022 AUP sempat terblokir akunnya. Kenapa? Karena ternyata waktu itu ketika kita konfirmasi ke Perpusnas, kita sama sekali nggak bisa mengajukan ISBN waktu itu selama 2 bulan. Nah, ketika kita konfirmasi ke ISBN, ternyata memang semua ini dialami oleh semua penerbit di Indonesia, karena ISBN di Indonesia pada era pandemi ya, waktu itu ya, era pandemi itu kemudian meningkat sangat tajam. Nah, sedangkan Perpusnas ini kan sebagai agen di Indonesia diberikan keleluasaan oleh agen dari internasional bahwa setiap negara itu memiliki apa namanya kuota untuk ISBN itu sebanyak 1 juta nomor selama sekian tahun. Nah, di tahun-tahun sebelumnya 1 juta nomor itu di Indonesia bisa habis selama 15 tahun. Nah, ternyata pada saat jatah yang 1 juta selanjutnya ini, Indonesia ini hanya sudah menghabiskan 700.000 nomor, 700.000 sekian nomor di awal tahun 2022 ya, di era pandemi waktu itu. Nah, itu sudah berjalan belum 30%-nya dari 15 tahun. Jadi baru 5 tahun sekian itu sudah habis 700.000. Nah, ini kemudian dilihat oleh agen internasional menjadi satu kejanggalan. Kenapa kok dia kok bisa secepat ini gitu buku-buku nomor ISBN dihabiskan gitu.
Kalau di Indonesia hal ini menjadi hal yang bagus kan tentunya karena kemudian peningkatan buku-buku yang diterbitkan. Tetapi eh, oleh ISBN internasional hal ini belum eh, tidak menjadi patokan karena ketika data-data yang diajukan oleh ISBN Perpusnas dicek kembali oleh ISBN internasional, banyak buku-buku yang diajukan oleh ISBN Indonesia, kemudian ternyata buku-buku itu tidak dapat ditelusuri, eh, tidak dapat ditelusuri ininya tadi apa pemasarannya. Artinya memang buku-buku yang diajukan itu tidak tidak kemudian dijual belikan ke pasar, tidak dipasarkan, tidak hanya sebagai eh, apa administratif untuk memenuhi misalkan kalau di dosen ya untuk memenuhi angka kredit saja gitu, sebagai laporan gitu. Nah, maka kemudian ISBN internasional menyampaikan hal ini kepada ISBN Perpusnas dan ini menjadi kemudian polemik di ISBN Perpusnas dan menjadi apa ya istilahnya evaluasi gitu bagi Perpusnas untuk tidak sembarangan memberikan ISBN. Nah, sejak saat itu kemudian ISBN Perpusnas melakukan eh, pengetatan bagi para penerbit-penerbit yang kemudian kalau dulu waktu zamannya LOS itu ya percetakan itu bisa mengajukan ISBN. Cetakan yang ada di kampus A, kampus B itu biasanya bisa mengajukan ISBN yang kemudian ya sudah itu hanya sebagai eh, apa namanya order saja dari customernya ya. Kemudian ternyata ISBN buku-buku yang diterbitkan secara ISBN tadi memang tidak dijual di pasaran gitu. Nah, ketika ditelusuri oleh ISBN internasional, buku-buku tadi itu banyak yang tidak ada. Nah, pada saat itu pengetatan dilakukan oleh Peprusnas. Selain yang pertama melihat eh, apa namanya penerbit-penerbit mana yang memang dia memiliki kompetensi atau kualitas yang mumpuni untuk menerbitkan buku dan menjualnya di pasaran. Nah, salah satunya dengan adanya pemblokiran tadi juga menjadi satu evaluasi juga oleh Perpusnas bagi para penerbit. Nah, waktu itu juga sempat kita 2 bulan tidak bisa mengajukan. Alasannya dari Perpusnas bahwa buku buku-buku yang Anda ajukan ISBN-nya yang diterbitkan oleh penerbit masih belum jadi kan kita itu memiliki um, nah, Perpusnas itu memiliki undang-undang serah simpan karya cetak dan karya rekam ya. Jadi semua buku yang kita ajukan ISBN-nya itu wajib dikirimkan juga ke Perpusnas untuk sebagai bukti bahwa ini memang ISBN digunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, selama itu juga eh, banyak kita skip buku-buku yang kemudian dari dosen UNER yang kemudian beralih ke penerbit di luar. Nah, setelah kita setelah AUP sudah apa namanya melengkapi persyaratan tadi untuk membuka akun, akhirnya akun bisa dibuka. Nah, sejak saat itu pengajuan ISBN oleh Perpusnas diperketat. Kalau dulu buku-buku modul, buku-buku proceeding, proceeding dari conference itu bisa diajukan ISBN. Ternyata sekarang sudah tidak bisa diajukan. Nah, itulah mengapa salah kaprah melihat ISBN sebagai satu standar buku yang baik, padahal ISBN itu hanya penomoran untuk pemasaran saja. Nah, itu juga eh, banyak ya dilakukan karena dulu ada juga tren penerbitan buku antologi, di mana buku antologi itu buku-buku yang ditulis secara bersama-sama kemudian dikumpulkan dan biasanya beberapa penerbit menjanjikan para penulis atau kontributor untuk menerbitkan karyanya dan penulis dapat menjualkan kembali tentunya dengan keuntungan yang lebih besar. Nah, biasanya ini buku antologi ini memang oleh penerbit itu istilahnya bukan penerbit yang resmi ya, biasanya calo kayak gitu tuh yang biasanya menjanjikan. Biasanya itu memang kebutuhan dari para penulis atau kontributor memang ada kebutuhan untuk menerbitkan bukunya dengan kepentingan untuk pengajuan
eh, administratif untuk mendapatkan insentif atau apa. Kemudian juga tren menerbitkan buku ilmiah di kalangan dosen dan peneliti untuk angka kredit. Nah, biasanya memang eh, untuk pengajuan angka kredit itu buku memang sangat eh, bukan sangat berpengaruh ya, memang ada nilainya. Untuk buku monograf monograf itu nilainya 10 angka kredit. Kemudian buku ajar itu 20, buku referensi 40. Jadi untuk angka-angka kredit ini memang dosen untuk kenaikan pangkat ya, itu eh, bisa melalui dengan jalan menerbitkan buku gitu. Nah, pada waktu itu akhirnya tren ini meningkat karena setelah diterbitkan hanya untuk eh, memenuhi syarat administratif saja untuk eh, kenaikan pangkat. Nah, tapi tidak kemudian dipasarkan. Nah, itu yang kemudian menjadi eh, peningkatan juga di saat pengajuan ISBN pada saat era pandemi. Kemudian era pandemi juga sebetulnya para penulis itu sangat ini ya produktif gitu karena lebih banyak WFH di rumah, lebih banyak banyak waktu untuk menulis sehingga para penulis ini kemudian bisa menerbitkan bukunya dengan jumlah yang banyak. Nah, kemudian karena tren-tren itu dengan tambahan yang saya ceritakan tadi, akhirnya Perpusnas melakukan pembatasan pengajuan ISBN-nya. Nah, yang kedua juga ada eh, istilah yang kedua itu katalog dalam penerbitan ya. Kalau kita mungkin ini mirip ya dengan yang dipelajari di IIP ya, pembuatan katalog buku. Nah, ini memang persis, memang isinya juga sama gitu. Katalog dalam penerbitan ini biasanya biasanya kalau Perpusnas juga memberikan fasilitas itu, tapi tidak wajib. Jadi boleh kalau eh, boleh dicantumkan, boleh tidak. Biasanya katalog dalam penerbitan ini juga akan dicantumkan di bagian apa namanya halaman penerbitan, halaman keterangan penerbitan. Nah, itu. Tadi itu ada sebuah deskripsi bibliografis yang dihasilkan dari pengolahan data yang diberikan untuk dicantumkan pada halaman balik judul atau halaman copyright. Mungkin lebih sering dikenal sebagai halaman copyright. Biasanya memang tujuannya untuk memudahkan pustakawan ya, karena di situ juga ada nomor klasifikasi. Dulu saya awal-awal masuk AUP saya yang membuat ini, maksudnya kita meskipun saya di dunia penerbitan, ternyata ilmu yang diajarkan di IIP itu masih bisa kita manfaatkan juga gitu. Saya juga sempat punya divisi 21 waktu itu ya, tahun 2016. Nah, itu kemudian juga ada surat perjanjian penerbitan. Kemarin sempat saya ceritakan juga bahwa di situ menjadi satu kriteria bahwa kita bisa memilih, bisa mempercayakan penerbit ini sebagai penerbit yang berkompeten dan bisa dipercaya untuk menerbitkan buku kita. Karena di dalam surat perjanjian penerbitan tadi sudah memberikan hmm, sudah mencantumkan hak kewajiban dari masing-masing pihak ya. Ada penulis yang dimana penulis eh, wajib menyerahkan naskah tulisannya dalam keadaan lengkap, bersih dan rapi gitu. Kemudian penerbit juga meminta jaminan bahwa eh, penulis menyerahkan naskah yang dibuatnya merupakan karya original atau belum pernah diterbitkan dari penerbit lain. Atau misalkan kalau sudah pernah diterbitkan ternyata eh, harus mencantumkan surat yang menyatakan bahwa buku ini sudah tidak ada sangkut pautnya dengan penerbit yang sebelumnya, atau surat yang menyatakan bahwa kontrak dengan penerbit sebelumnya sudah selesai dan dialihkan penerbitannya ke penerbit yang baru gitu. Kemudian penulis berkewajiban memeriksa, eh, membetulkan kesalahan dari proofing ya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kemudian penerbit menetapkan desain, bentuk, oplah, harga, dan cara penjualannya. Nah, semua
Semua poin-poin ini kemudian disetujui secara bersama-sama oleh belah pihak dan ditandatangani bersama-sama dan menjadi dasar bagi penulis maupun penerbit untuk mengeksploitasi buku itu dalam jangka waktu tertentu. Nah, di dalamnya juga, biasanya ada klausul mengenai royalti ya, besaran royalti yang diberikan oleh penerbit kepada penulis sebagai haknya hak ekonomi yang kepada penulis gitu. Kemudian juga, dicantumkan juga, harga jual dari masing-masing buku itu. Jadi di situ di SPP itu jelas sekali bahwa, eee, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak itu, tertuliskan dengan benar dan sesuai kesepakatan. Nah, ini untuk royalti ya, royalti adalah bentuk kompensasi yang diberikan kepada penulis dan bentuk pemenuhan hak ekonomi atas, eee, buku yang diciptakan oleh penulis ya, dengan periode tertentu berdasarkan kebijakan penerbit. Periode tertentu itu maksudnya selama buku itu dijualkan oleh penerbit atau apa, didistribusikan oleh penerbit, maka dalam jangka waktu itu penulis berhak menerima royalti sesuai dengan, penjualan yang didapatkan, gitu. Nah, memang kalau untuk persentase royalti ini memang, di Indonesia termasuk kecil ya, hanya 5 sampai 12%, ada yang sampai 15% dari harga jual, gitu. Kalau, eee buku-buku di Indonesia sendiri kan juga kita tidak bisa menjualnya dalam harga yang tinggi karena masyarakat kita juga, masyarakat yang sangat, eee, macam-macam kondisi ekonominya. Jadi kita juga harus mengakomodir itu. Nah, bagaimana caranya buku ini tidak terlalu tinggi tetapi juga, bisa menguntungkan, penulis untuk menerima royalti. Nah, biasanya untuk pembayaran royalti ini tergantung masing-masing penerbit ya, ada yang dibayarkan di awal gitu, misalkan hitungannya sudah sesuai gitu ya. Kalau, eee, perjanjiannya penerbit hanya menjualkan 2.000 eksemplar, dari 20.000 eksemplar itu harga per bukunya hanya 100.000 misalkan. Nah, 100.000 ini dari sekali jual, penulis mendapatkan, royalti 10.000 gitu misalkan. Nah, maka 2.000 dikali 10.000 harga royalti itu yang kemudian dibayarkan di awal. Setelah itu, sudah penulis tidak akan mendapatkan royalti apapun karena sudah dibayar di muka. Ada juga yang, pembayaran royalti itu dilakukan per 3 bulan, per 4 bulan, per semester, ataupun juga per tahun. Nah, ini beli putus naskah itu istilahnya seperti kita, eee, kulaan gitu ya, kayak kulaan naskah gitu. Jadi kita membeli naskah yang, eee, ditawarkan oleh penulis gitu ya. Kita membayarkan di awal, kemudian bisa apa, dibayarkan langsung pada saat itu juga ataupun dibayar per termin gitu. Nah, eee, biasanya untuk beli putus naskah ini memang, tidak dilakukan, seumur hidup gitu atau selamanya gitu, karena memang ada limitasinya bisa 3 sampai 15 tahun. Biasanya, juga untuk, honorarium atau pembayaran, jasa itu tidak ada standar baku, bisa juga per halaman atau per naskah. Jadi kita membeli bukunya itu melihat dulu kualitas dari bukunya ini dan juga nilai jual dari bukunya ini. Kalau bukunya kita jual ternyata, ndak laku, ya harganya otomatis, maksudnya, tren tren dari buku itu, tren tema dari buku itu tidak sedang digandrungi sekarang oleh para pembaca, ya harganya juga tidak akan terlalu tinggi gitu. Nah, ini biasanya memang, ini sebetulnya, sama-sama menguntungkan dari kedua belah pihak ya, dari penulis juga, penerbit karena, lebih praktis sih sebetulnya karena penulis juga akan mendapatkan, hak ekonominya di awal kemudian dia tidak akan pusing ya untuk, eee royalti dan sebagainya. Nah, penerbit juga, lebih bebas gitu untuk melakukan eksploitasi dari buku, beli buku naskah ini.
Ini saya cerita sedikit tentang AUP ya. Ini gambar foto AUP yang sebelum ada Malioboro yang di tengah jalan itu. Jadi kita memang gedungnya di antara dua gedung eh, FTMM atau GKB, banyak titik industri, itu ada gedung warna kuning kecil gitu di bawah, terus sebelahnya itu gedung farmasi. Nah ini biasanya juga apa namanya eh, jadi parkiran, sekarang parkiran halamannya jadi parkiran. Kita pintunya di sini, tapi kemudian jalan utamanya sekarang ada di belakang. Ya, di sini ya gambarannya ya. Nah, AUP memang spesialisasi buku untuk menerbitkan buku-buku yang dihasilkan oleh Sivitas Akademika, baik itu di dalam UNER maupun di luar UNER. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga menerbitkan buku novel atau buku-buku di luar buku pendidikan. Tapi itu memang jumlahnya sangat kecil sekali daripada buku-buku kita yang lainnya ya. Karena kita memang spesialis untuk menerbitkan buku perguruan tinggi. Kemudian kami juga memiliki jaringan distribusi yang luas. Ada kalau buku cetak itu dulu kita sempat punya toko buku di depan di mana ini yang warna putih ini yang abu-abu ini dulu toko buku. Jadi semua buku terbitan kita di display di sini, buku cetak ya. Tapi sekarang semenjak kita sudah eh, beda bidang ya, penerbitan dan percetakan sudah beda lembaga, maka toko buku itu sekarang sudah tidak dipergunakan, dan untuk buku cetaknya kita sudah tidak menjualkan lagi karena kita hanya fokus di buku digital. Nah, kalau ada pembaca yang ingin membeli buku ya kita arahkan ke buku digital, tetapi kalau ingin membeli buku cetaknya yang kita kembalikan lagi ke penulis, karena yang penulis kemudian yang mendistribusikan buku cetaknya sendiri-sendiri. Kita memang masih ada kita memang masih menerima percetakan buku, tapi itu hanya dari eh, pihak penulis, bukan dari pembaca yang ingin membaca buku cetak, tidak. Jadi penulis yang kemudian mengorder kepada kita yang minta untuk dicetakkan bukunya sebanyak eh, tidak ada minimum ya, boleh 10, 20, 50, 100. Nah, itu yang kemudian dicetak dan dijual sendiri oleh penulis. Jadi kalau ingin membeli buku cetaknya langsung menghubungi ke penulis. Kalau buku digital ya melalui platform kita di Google Playbook ada. Nah, itu kalau ini royalti ya, yang di AUP, besaran royaltinya kita berani sampai 15% karena kita juga akan melihat beberapa aspek. Yang pertama, kalau penulis itu pemula, artinya dia belum pernah mencetak atau belum pernah menerbitkan atau menulis buku, kita hanya memberikan royalti 10%. Tapi kalau penulis itu berpengalaman dan dia juga memiliki reputasi yang baik ya dalam bidang penulisan buku, maka kita berani memberikan royalti yang sedikit lebih besar, jadi 15%. Dan kita membayarkan royalti itu setahun 2 kali di bulan eh, periode Januari Juni dan Juli Desember. Ini kerjasamanya kita bisa dengan langsung penulis, dengan lembaga maupun dengan siapapun kita menerima penerbitan. Nah, untuk dalam uh, penerbitan buku ya kita memang tidak tidak menerima semua uh, jenis buku. Artinya kita beberapa buku yang paling banyak kita terbitkan adalah buku ajar, buku referensi, monograf, bunga rampai. Kemudian juga kita sempat menerbitkan novel dan juga sempat menerbitkan hasil karya mahasiswa yang kemudian diterbitkan waktu itu dari komunikasi ya, dari komunikasi dia menerbitkan buku dari karya tulisan dari mahasiswa. Nah, tetapi kemudian kita sebagai penerbit itu juga memiliki hak untuk menilai naskah karena penerbit ini memiliki visi misi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya kita juga mendistribusikan informasi yang mana kita bertanggung jawab atas distribusi informasi yang kemudian beredar di masyarakat luas. Apakah kemudian isi dari buku itu menimbulkan beberapa hal yang tidak baik,
itu juga menjadi satu tanggung jawab dari penerbit, selain dari penulis ya. Maka dari itu, untuk memastikan bahwa karya-karya yang kita terbitkan atau karya-karya yang dihasilkan oleh satu penerbit dan penulis itu memiliki kualitas yang baik dan bisa menjadi sumber kehidupan ya bagi keduanya, bagi penerbit maupun penulis, maka penerbit ini juga berhak untuk menilai naskah supaya tidak akan meminimalisir risiko yang akan ditimbulkan di kehidupan yang selanjutnya, maksudnya di masa yang akan datang. Jadi penerbit itu tidak memiliki maksud untuk menghakimi bahwa karya ini baik atau buruk, bahwa karya ini layak atau tidak. Tidak, karena biasanya memang ada ego sendiri ya dari penulis ya, bahwa dia merasa saya ini ahli yang menulis di bidang ini. Kemudian kenapa buku saya tidak diterima gitu. Nah, ketika penerbit kemudian melihat dinilai beberapa naskah itu dari beberapa aspek dan tidak apa tidak memenuhi itu, maka biasanya penulis ini mungkin ya yang ada yang tersinggung ya, mungkin ada yang tersinggung. Nah, dari situ maka penerbit itu memang tidak memiliki eee eee, maksud untuk menghakimi, tetapi biasanya penerbit akan menyarankan kepada penulis, "Ini loh, seperti ini loh kondisi pasar yang ada. Kemudian ini loh ketika bukumu nanti akan didistribusikan atau dijual, maka eee eee, laku tidaknya itu seperti ini loh." Nah, dari aspek pemasaran penerbit akan memberikan masukan ke penulis gitu. Karena memang eee ya tadi saya katakan bahwa naskah itu sebetulnya sumber kehidupan bagi keduanya ya, bagi penulis maupun penerbit. Karena memang dari situlah bahan baku utama eee, yang menjadi apa namanya, tolak ukur bahwa memang penerbit dan penulis ini memiliki kualitas yang baik. Nah, penilaian naskah buku bukan untuk menjatuhkan vonis atas naskah yang dinilai baik, buruk, layak, dan tidak terbitnya. Karena untuk mempertimbangkan apakah dengan menerbitkan naskah tersebut, usaha penerbitan secara keseluruhan dapat melalui proses dengan baik dan dapat mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Jadi, eee, proses penilaian itu, memang mau tidak mau harus dijalani dan bagaimana juga kemudian kedua belah pihak ini dapat berkomunikasi dengan baik antara penerbit dan penulis. Jadi, penerbit juga tidak boleh meremehkan bahwa buku ini nggak cocok nih di pasaran, tidak boleh ngomong yang eee, ya kita harus menjaga ya reputasi kita penerbit, eee, bahwa untuk menerbitkan buku ini perlu hal yang seperti ini A, B, C, D, dan juga tidak boleh menganggap rendah dari suatu naskah. Dan juga dari pihak penulis juga tidak boleh tidak, eee, tidak merasa bahwa buku ini sudah naskah yang paling baik yang di antara naskah-naskah lainnya. Bahwa kedua belah pihak kemudian harus memahami bahwa ada aspek-aspek penting lainnya yang perlu dipertimbangkan untuk kelancaran dari proses penerbitan ini. Nah, apa saja yang perlu dinilai dari sebuah naskah? Yang pertama ada 5 aspek ini ya. Yang pertama ada sudut ideologis, di mana apakah topik yang ditulis di dalam buku itu bisa mengandung kerawanan atau bertentangan dengan Undang-Undang Pancasila dan mengandung kerawanan akan kondisi masyarakat, misalkan eee, apa, tema-tema yang sensitif di dalam kehidupan masyarakat atau misalkan menyudutkan satu pihak di dalam naskah isi buku itu, kemudian menyudutkan satu satu pihak dan kemudian akan berimbas dari eee, kondisi sosial yang ada di masyarakat. Kemudian atau juga di dalamnya tidak bertentangan dengan sopan santun, harga diri dan privasi dari seseorang gitu ya. Nah,
Memang satu naskah itu harusnya tidak bertentangan dengan UUD dan tidak mengandung kerawanan sosial, kondisi sosial atau masyarakat, gitu. Nah, kemudian yang kedua dari sudut keilmuan juga akan dinilai apakah topik yang dibahas merupakan topik baru bagi masyarakat, apakah juga sudah masyarakat siap menerima. Biasanya kalau kemarin ya di era pandemi mungkin banyak yang menulis tentang COVID-19. Nah, itu yang mungkin akan menjadi banyak naskah yang diterima karena memang dari sudut keilmuan topik ini baru, kemudian juga sedang digandrungi gitu ya, apa yang sedang banyak dicari oleh masyarakat, bagaimana caranya kemudian kita menghadapi pandemi COVID ini. Nah, kemudian juga dari sudut keilmuan juga akan diperiksa apakah naskah itu asli atau hasil dari plagiasi. Nah, biasanya kalau buku-buku jiplakan itu juga akan memengaruhi dari reputasi dari penerbit itu sendiri. Kalau bukan naskah asli ya. Kemudian juga terkait dengan akurasi data. Biasanya penerbit akan memeriksa juga dari data-data yang disajikan kalau untuk buku pendidikan ya apalagi karena kita di lingkungan akademis yang menjunjung tinggi etika, maka eh, akurasi data itu pasti akan diperiksa dengan detail. Bagaimana data-data yang kemudian dijadikan rujukan oleh penulis akan dicek ulang oleh editor. Apakah data ini memang sudah benar kepenulisannya ataupun juga apakah data ini ketika digunakan sesuai dengan konteksnya. Dan juga apakah dari data-data yang dipakai ini, kemudian rujukan-rujukan yang dipakai, kemudian dilihat eh, apa sudah tercantum di daftar pustaka dengan lengkap. Jadi kan semua semua kutipan yang ditulis oleh penulis di dalam eh, buku wajib dicantumkan dengan lengkap dan sesuai dengan strukturnya dengan baik di daftar pustaka itu dari sudut keilmuan. Kemudian dari sisi penyajian dilihat juga apakah sistematika kerangka pemikirannya baik. Jadi uh, alur penulisannya susunannya sudah baik sesuai dengan alur logika. Apakah kemudian ada yang loncat-loncat atau ada part yang kemudian seharusnya ini bisa dimasukkan tetapi ternyata oleh penulis tidak dimasukkan. Kemudian dilihat juga dari penyampaiannya, bagaimanakah eh, bahasa yang digunakan, apakah sudah komunikatif atau biasanya juga dari bahasa-bahasa penulis itu kan tidak semua penulis itu bahasanya sama. Ada yang biasanya menggunakan persuasif ataupun juga biasanya secara kalau novel itu dengan bahasa yang puitis atau juga dengan bahasa yang eh, bahasa sehari-hari. Nah, itu biasanya eh, menyesuaikan jenis bukunya dan sasaran pembacanya juga akan dilihat juga dari bahasa yang digunakan. Kemudian dari penulisannya, apakah dia sudah menggunakan tata bahasa yang baku, menggunakan ejaan yang baku, yang sesuai dengan kaidah KBBI kalau di Indonesia. Itu juga menjadi penilaian. Jadi yang dinilai tidak sedikit ya. Eh, Nah, dari sisi fisik, naskah gitu. Kemudian diperiksa lagi oleh para editor apakah kelengkapan naskahnya sudah sesuai dengan gaya selingkung yang ditentukan oleh masing-masing penerbit. Buku ajar misalkan, buku ajar itu wajib mencantumkan buku ajar adalah buku yang ditulis berdasarkan dengan silabus atau kurikulum dari satu mata kuliah. Nah, ini kemudian dicek apakah kesesuaiannya dari bab-bab isinya itu sudah sesuai dari kurikulum yang diajarkan dengan mata kuliah itu. Nah, dari situ kemudian dicek lagi dari kelengkapannya, dari eh, sesuai enggak dengan kalau buku ajar itu prelimnya biasanya harus ada kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, kemudian di dalam batang tubuh itu di bab 1 itu ada pendahuluan, kemudian juga ada tinjauan instruksional umum, tinjauan instruksional khusus, terus di buku ajar itu ada rangkuman, ada juga soal latihan dan jawaban. Apakah itu semua
sesuai nggak dengan jenis bukunya, sistematikanya ini apakah sudah lengkap sesuai dengan, gaya selingkung yang diberikan oleh penerbit gitu, cek lagi. Kemudian, eee, dia mengetik dengan apa medianya, ya dengan Software kah atau biasanya kalau, beberapa fakultas ya, beberapa penulis itu biasanya juga lebih familiar dengan aplikasi yang, selain Word misalkan. Nah itu kemudian kita juga akan menilai, apakah kemampuan kita penerbit juga bisa memfasilitasi itu atau tidak. Kemudian dilihat dari mutu gambar, tabel, ilustrasi-ilustrasi yang lainnya apakah sudah bagus, kalau ketika nanti, eee, kualitas gambar ini juga akan menentukan nanti di layout ya, di proses layout nanti apakah kalau gambarnya kecil ya ketika di layout juga nanti akan pecah-pecah gitu. Makanya ada standar untuk, eee eee, mencantumkan mutu dari gambar dan tabel. Tabel itu juga tidak boleh screenshot-an dari, eee, apa namanya, sumber lain ya. Nah, tabel itu harus diketik ulang meskipun dia merujuk dari, tabel lain. Kemudian apakah untuk urusan perizinan dari gambar atau ilustrasi ataupun pengutipan sudah diselesaikan gitu ya. Kemudian dari aspek pemasaran juga dilihat apakah, naskah ini dari tema yang diangkat mempunyai pangsa pasar yang jelas. Siapa nanti, eee, apa, para pembaca yang dituju itu juga sudah jelas dan juga sudah dituliskan, bisa jadi dituliskan di, prakatannya. Dan, naskah juga dinilai apakah dia memiliki selling point atau poin penjualan eee yang menarik gitu ya. Dilihat dari judul saja, biasanya judul itu kalau, menarik mungkin akan menarik minat pembaca, dari keindahan bahasa, kasus-kasus yang dia, sampaikan di bukunya, kemudian dilihat juga apakah buku sejenis ini sudah pernah diterbitkan dengan tema yang sama. Kalau temanya sudah banyak, ya mungkin kita, dari penerbit akan menyarankan dengan, eee, boleh menulis dengan tema yang sama tetapi dari sudut pandang yang berbeda atau dari, kemasan yang berbeda gitu. Dan diperlakukan khusus untuk memasarkan atau perlu. Nah, kemudian yang terakhir juga ada aspek reputasi dari penulis itu sendiri. Kita juga biasanya akan melihat apakah penulis ini sudah, memiliki reputasi yang baik. Beliau apakah seorang eee, yang sesuai dengan bidang penulisannya ataukah dia, adalah tokoh yang dikenal dengan baik oleh masyarakat atau dia praktisi di bidang yang sesuai tapi sudah memiliki pengalaman yang banyak. Atau juga kalau, dosen ataupun para ahli yang, sudah diakui kepakarannya oleh masyarakat luas, itu juga akan menjadi nilai plus, bagi penulis atau bagi naskah itu sendiri. Nah, kemudian, dari catatan reputasi penulis itu sendiri juga yang sudah pernah menerbitkan buku, apakah kemudian buku-buku yang dia terbitkan itu merupakan buku-buku bestseller atau juga, buku-buku yang, memiliki pemasaran yang baik. Nah, itu menjadi aspek-aspek, eee, penilaian dari penerbit. Jadi yang banyak tadi ya. Nah, untuk keputusannya memang, eee, penerbit akan memberikan keputusan, ini buku layak atau tidak untuk diterbitkan. Tetapi, eee, biasanya, eee untuk buku-buku kita hampir kalau di UNER ya, hampir tidak pernah menolak buku, tetapi kita pasti akan mengembalikan kepada penulis. Kita memberikan saran yang baik, bahwa buku ini sebetulnya bisa diterbitkan dengan catatan ada perbaikan, di beberapa hal, misalkan, dari konten, dari sistematika perlu diperbaiki. Nah, untuk naskah yang diterima sendiri ya, kita akan memberitahukan kepada penerbit gitu ya, kepada penulis bahwa naskah ini diterima dan akan dilanjutkan, ke proses selanjutnya, gitulah. Untuk naskah yang ditolak memang kita akan kembalikan. Biasanya naskah yang ditolak itu yang di-AUP pertama, dia hasil Turnitinnya sangat tinggi, gitu ya, di atas 25%.
Nah, itu kalau yang hasil Turnitin tinggi itu pasti yang pertama akan kita kembalikan ke penulis untuk diparafrase dan, tujuannya untuk menurunkan, eee tingkat plagiasi atau tingkat kemiripan, seperti itu. Setelah, kita kembalikan, maka, eee, penulis tadi akan membetulkan lagi ya gitu, apa, sesuai dengan catatan yang kita, berikan, kita, revisi, kita berikan kepada penulis, kemudian penulis untuk melakukan revisi dan dikembalikan lagi ke penerbit. Nah, baru penerbit yang akan memutuskan apakah buku ini sudah, sesuai dengan, yang diharapkan atau sesuai dengan aspek-aspek yang dinilai tadi. Nah, itu baru bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya untuk dilakukan penerbitan. Nah, seperti itu makanya, kenapa, kita juga di AUP sebet bukan kita pernah menolak sekali karena itu memang sangat ini ya, fatal ya, karena, beliau mengajukan buku di kami gitu, beliau mengajukan buku draft, tapi draft ini seperti, eee, draft naskah yang sudah di-layout gitu. Jadi, tatanannya sudah bagus gitu. Tetapi ketika, saya, editor kita, apa namanya, melakukan pengecekan gitu ya di Turnitinnya, kok Turnitinnya sangat tinggi. Ternyata ketika di Turnitin itu terbaca dari, satu sumber gitu ya, sumber yang kemudian ada di, Google Playbook. Nah, dari situ kita baru tahu bahwa naskah yang diajukan ini ternyata sudah pernah diterbitkan oleh penerbit lain, eee di luar AUP, tetapi penulis tidak menginformasikan dan tidak, apa namanya, tidak memberikan, eee, pernyataan bahwa ini naskah sudah pernah diterbitkan. Maka dari itu kita kemudian, mengonfirmasi lagi kepada penulis bahwa buku ini kami menemukan buku ini sudah pernah diterbitkan ber-ISBN. Masalahnya kalau sudah ber-ISBN itu, maka ketika akan diterbitkan di penerbitan lain, itu kan, ISBN itu sudah melekat ya di secara perjanjian juga pasti akan melekat di penerbit yang mengajukan ISBN itu. Maka dari itu kita tidak ketika diajukan di penerbit yang baru, maka harus dipastikan bahwa naskah buku yang sudah pernah diterbitkan itu sudah, tidak ada, hubungan bisnis antara dengan penerbit yang sebelumnya, maka baru bisa kita proses di penerbit yang baru. Nah, ketika itu kami meminta, surat itu kepada penulis, tetapi penulis tidak bisa mengakomodir karena ternyata penerbit yang sebelumnya itu adalah, mmm, saya bisa katakan ini percetakan ya, yang kemudian menerbitkan buku itu. Karena waktu itu, penulis memiliki kebutuhan tertentu untuk menerbitkan buku itu dalam jangka waktu yang cepat. Nah, akhirnya dia memilih jalan pintas untuk menerbitkan di percetakan tadi, yang dia percetakan mengaku bisa memberikan, nomor ISBN, bisa menerbitkan dalam waktu cepat. Padahal juga ya isi dari kualitasnya tadi tidak diperhatikan, banyak dari buku yang sudah terbit tadi ternyata masih banyak tipunya atau masih banyak, tata letaknya yang tidak sesuai dan tidak baik gitu. Nah, akhirnya ketika kita minta itu, penulisnya ini tidak bisa, meminta ke penerbit yang, sebelumnya, karena ya saya kurang tahu ya gimana prosesnya mereka, tetapi yang kemudian, eee, penerbit yang sebelumnya itu tidak bisa memberikan, surat itu. Nah, akhirnya kita sebagai penerbit, di AUP tidak ceroboh ya dengan melakukan tetap menerbitkannya, kita kita menolak. Akhirnya kita tolak itu. Nah, itu buku yang pertama kali kita tolak, untuk tidak diterbitkan. Karena ya itu tadi akan mengandung resiko di kemudian hari. Bisa jadi kan, eee kita tidak tahu kalau penerbit ini suatu saat akan menuntut, karena dia merasa memiliki, hak untuk menerbitkan buku itu dan bisa menjualkan dia sebagai penerbit utama, kemudian tanpa
dia merasa tidak memberikan izin kepada AUP ya untuk menerbitkan dan menjual buku itu. Nah, bisa jadi kemudian suatu saat AUP akan dituntut atau akan mendapatkan eh, apa perlakuan yang tidak baik karena ya tadi kecerobohan dari penulis itu sendiri. Nah, maka dari itu kenapa eh, satu penerbit memang perlu dipahami ya, satu penerbit itu tidak kemudian dikira sombong untuk menerbitkan buku. Nah, di sisi lain penulis juga eh, merasa bahwa bukunya ini pantas untuk diterbitkan, tetapi ketika dinilai oleh penerbit dengan 5 aspek tadi, itu tidak memenuhi persyaratan, tidak memenuhi nilai-nilai tadi, maka yang kemudian buku ini tidak bisa diterbitkan. Nah, itu dikiranya penerbit itu sombong, padahal penerbit ya memang memiliki hak untuk itu supaya bisa mempertahankan penerbitannya ini berjalan dengan eh, sesuai dengan prosesnya, kemudian tidak akan eh, mengalami hal yang tidak diinginkan di kemudian hari gitu. Nah, untuk buku-buku lainnya kita juga pernah menerbitkan buku novel, komik, itu biasanya juga nggak jauh dari, kalau komik itu biasanya dari buku-buku pendidikan. Nah, sekarang akhir-akhir ini karena pengetatan pengajuan ISBN ya, kemarin ada beberapa buku yang tidak boleh diterbitkan, salah satunya itu modul, kemudian monograf yang dikonversi dari disertasi, tesis, kemudian skripsi itu sekarang juga tidak boleh. Kemudian eh, proceeding yang diterbitkan secara berkala, artinya kegiatan konferensi yang dilakukan itu dilakukan sepanjang tahun, setiap tahun gitu, setiap tahun. Nah, itu ini yang tidak boleh. Nah, akhirnya kita akhir-akhir ini mungkin banyak menolak buku karena memang ketika kita ajukan ISBN-nya sudah pasti akan ditolak gitu, karena ini buku jenisnya modul dan lain-lain sesuai dengan yang ditolak oleh Perpusnas gitu. Nah, daripada ditolak, makanya kita dari awal sudah mengatakan kepada penulis bahwa buku-buku ini sudah tidak bisa diajukan ISBN. Tetapi ketika penulis bersedia untuk menerbitkan buku tanpa ISBN, ya kita proses, kita menawarkan itu kepada penulis gitu, bahwa buku ini tidak bisa diajukan ISBN, maka kita tidak akan mengajukan ISBN. Kalau memang ingin diterbitkan, monggo, tapi tidak ada ISBN-nya. Memang beberapa penulis bertanya, loh, kalau nggak ada ISBN-nya efeknya apa gitu. Ya kalau untuk dosen ya mungkin tidak akan bisa diajukan angka kreditnya untuk kenaikan pangkat. Tetapi secara eh, legal, buku meskipun tidak ada ISBN-nya juga bisa tetap dijual belikan meskipun tidak ada ISBN. Karena itu tadi ISBN bukan merupakan patokan dari kualitas ya. Tapi memang eh, kalau tanpa ISBN mungkin eh, pemberian nomor khusus gitu ya untuk identifikasi pemasaran nanti akan dilakukan oleh penerbit sendiri. Seperti itu. Jadi mungkin kalau di penerbitan buku itu memang kelihatannya simpel dari luar, ternyata di dalam itu sangat ya ruwet gitu ya, karena memang kita ada beberapa aspek reputasi dari penerbit sendiri yang akan apa namanya dipertaruhkan gitu ketika nanti kita menerbitkan buku yang tidak berkualitas. Nggak kerasa sudah jam 3 kurang seperempat. Mungkin dari sini ada pertanyaan, ternyata ini sudah slide yang terakhir. Nah, gitu mungkin sebagian apa namanya dari presentasi saya hari ini mungkin banyak menceritakan tentang
problematika ya buku yang ada di penerbitan buku yang ada di Indonesia gitu. Ada pertanyaan mungkin? Kalau tidak ada, ya Mbak Hawa. Tadi kan dijelasin jenis-jenis penerbit, ada penerbit mayor sama penerbit berbayar. Tapi penerbit mayor itu kan juga termasuk penerbit berbayar ya Bu ya. Penulis membayarkan untuk menerbitkan buku. Nah itu perbedaannya ada nggak Bu? Mungkin misalnya kalau di penerbit mayor itu lebih mahal royalti yang didapatkan untuk penerbitnya itu daripada penerbit yang berbayar itu. Terima kasih. Oke. Penerbit mayor itu kebanyakan dia membeli putus naskah, Mbak. Jadi tidak kemudian kita sebagai penulis membayarkan nominal tertentu. Jadi penerbit mayor itu biasanya malah penulis yang akan diberikan kompensasi atas bukunya, atas naskahnya tadi. Jadi memang makanya kenapa orang-orang kemudian berlomba-lomba ke penerbit mayor itu karena memang satu dia tidak membayar biaya untuk menerbitkannya, tetapi dia nanti akan mendapatkan keuntungan dari pembelian naskahnya tadi pertama. Kemudian dia juga bisa mendapatkan royalti yang besar. Maka dari itu bedanya mungkin dari penerbit mayor itu tidak penulis tidak membayar apa biaya untuk menerbitkannya, tetapi dia akan mendapatkan keuntungan yang besar. Nah dari situ kenapa kemudian menembus penerbit mayor ini memang agak susah karena ya itu tadi uh, yang dijanjikan keuntungan untuk penulis itu memang besar. Kemudian juga dari penerbit mayor ini akan mengutamakan kualitas karena dia akan menyaring banyak buku yang banyak naskah yang masuk karena dia juga akan mengeluarkan biaya ya untuk membeli istilahnya membeli dari naskah ini. Kemudian dia juga penerbit mayor ini berani untuk memberikan kompensasi yang besar ketika buku ini memang dilihat dari aspek-aspek tadi memiliki potensi yang besar di pasaran untuk mendapatkan keuntungan yang besar juga. Makanya kemudian penerbit mayor ini tidak menarik biaya tertentu untuk dibayarkan oleh oleh penulis gitu. Nah, beda dengan Vanity tadi, dia menawarkan harga yang murah. Tetapi untuk keuntungan ya itu seadanya pemasaran juga dikembalikan kepada penulis gitu. Jadi eh, bedanya di situ ya. Makanya kenapa kemudian untuk masuk di penerbit besar itu bukan satu hal yang mudah karena dia juga memberikan fasilitas dan kualitas kemudian juga kompensasi yang besar gitu Mbak Hawa. Baik Bu. Lalu yang untuk self publishing itu gimana Bu? Maksudnya gimana seseorang itu bisa membuat penerbit sendiri gitu loh? Apakah dengan hanya mendaftar akun yang ISBN itu biar bukunya bisa ter-ISBN? Nah, jadi kalau kita susah ya menembus penerbit mayor, kemudian kita juga tidak bisa kalau ke Vanity tadi berbayar dengan nominal tertentu, lah kita bisa menerbitkan buku itu secara sendiri. Misalkan kita tadi prosesnya, dilihat dari prosesnya Mbak. Jadi semua proses penerbitan dari editing kita laksanakan sendiri atau kita juga meng-hire orang atau kita minta tolong orang lain untuk melakukan editing buku dari editor. Nah, kemudian dari segi layout mungkin juga dari penulis sendiri yang kemudian menunjuk siapa yang bisa melayout atau penulis ternyata memiliki kemampuan untuk melayout, itu boleh dilakukan sendiri. Jadi penulis intinya kalau untuk self publishing penulis tidak bergantung kepada penerbit manapun, dia tidak membayar tidak menggunakan vanity publisher tadi, tapi penulis menggunakan dirinya sendiri untuk menentukan siapa yang akan melayout, siapa yang mengedit, yang mendesain bukunya dia sendiri. Jadi semua proses dihandle sendiri oleh dia. Sampai kemudian pengajuan ISBN, mungkin dia bisa memakai vendor atau dia bisa mengajukan ISBN sendiri melalui akunnya. Nah, sebagai perorangan gitu ya, penerbit perorangan. Nah, kemudian untuk distribusi bukunya juga dia lakukan sendiri, untuk proses pemasarannya dia lakukan sendiri. Nah, sekarang juga kalau untuk buku digital itu lebih mudah, bahkan tidak perlu kita cari percetakan. Kalau buku digital asalkan kita punya email aja di Google Playbook,
itu kita sudah bisa menjualkan bukunya kita sendiri. Karena Google itu paling mudah ya, platform yang paling mudah. Kita bentuknya dalam PDF gitu aja, itu sudah bisa diupload, asalkan buku kita tadi ya sudah prosesnya itu sudah bentuknya sudah buku gitu. Bahkan yang saya katakan tadi bahwa kalau buku self publisher pun bisa tidak mencantumkan ISBN gitu. Jadi tanpa ISBN pun dia juga sudah bisa menjualkan bukunya sendiri gitu. Intinya kalau self publishing itu memang akan sedikit lebih mempermudah ya, akan menjadi jalan pintas. Tapi ya itu tadi, keuntungan yang kita dapatkan belum tentu akan besar seperti kita bekerja sama dengan penerbit-penerbit mayor maupun vanity. Karena memang jangkauan pemasaran dari kalau kita self publishing itu kan paling yang nggak jauh dari circle-nya kita sendiri gitu. Nah, itu biasanya keuntungannya memang tidak sebesar yang kita dapatkan kalau kita menerbitkan buku di penerbit yang lain. Gitu, Mbak Awang. Iya, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Sami-sami. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Atau perlu diskusi juga? Atau kita perlu membuat buku? Baik, kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin akan saya tutup ya pertemuan kita yang terakhir. Pertemuan ya istilahnya ini meskipun pertemuan ke-7 ya, tapi ini pertemuan yang terakhir. Selanjutnya nanti langsung dengan Pak Helmi ya, setelah Lebaran nanti dengan Pak Helmi. Mungkin nanti saya juga akan sedikit ada soal gitu biasanya di UAS. Nanti kalian ini saya mohon maaf kalau dari pemaparan yang saya sampaikan dari awal pertemuan sampai pertemuan yang terakhir ini banyak yang mungkin kurang jelas, nanti bisa didiskusikan langsung dengan saya. Monggo silakan, saya terbuka. Silakan main-main juga ke AUP kalau mau menerbitkan buku atau misalkan pingin apa lihat-lihat di AUP ya gitu. Silakan monggo. Kalau gitu demikian dari saya. Selamat liburan, selamat Lebaran. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga lancar studinya sampai nanti skripsi ya. Saya doakan semuanya lancar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Recording stopped. Sami-sami.